Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Angka, bertemu lagi dengan saya Zara Lutfiana. Saya adalah mahasiswi dari program studi Tadris Matematika UIN Curai Siwa Lampung. Nah teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar nih tentang berkas bola. Gimana sih cara menemukan persamaan berkas bola atau mengerjakan berkas bola? Yuk kita simak selanjutnya. Oke, yang pertama akan kita bahas itu ada persamaan berkas bola, teman-teman. Nah, di sini persamaan berkas bola adalah sistem bola suatu sumbu atau berkas bola ya, teman-teman. Jadi berkas bola itu adalah satu sumbu yang didefinisikan sebagai himpunan bola-bola yang mempunyai satu bidang kuasa yang sama. Nah, bidang yang sama itu apa aja, teman-teman? Jadi apabila ada S1 sama dengan 0 dan S2 itu sama dengan 0, maksud dari S1 dan S2 itu bidang 1 dan bidang 2 ya teman-teman, adalah dua buah bola yang berpotongan, maka banyak sekali anggota bola yang melalui perpotongan S1 dan S2 tersebut. Nah, jadi teman-teman, apabila ada dua bola nih yang saling berpotongan, maka akan banyak nih anggota-anggota bola yang terbentuk dari perpotongan dua bidang tersebut. Setiap anggota berkas berbentuk S1 ditambah lambda S2 sama dengan 0. Nah, jadi teman-teman, ini adalah rumus utama ya teman-teman, dengan lambda yang sembarang, sehingga dapat dijabarkan sebagai berikut. Jadi rumus utamanya adalah ini teman-teman. Oke, ini adalah rumus utama kita yang akan menjadi patokan kita untuk menemukan persamaan berkas bola nantinya. Oke, kita lanjut. Di sini dijabarkan jika S sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat plus AX plus BX plus CZ plus D1. Nah, teman-teman, kita akan mengoperasikan sesuai dengan rumus yang ini ya teman-teman. S1 plus lambda S2 sama dengan 0. Nah, kita ubah nih, kan kita mempunyai bidang ini ya teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus tadi. Untuk bidang yang ini bisa kita jabarkan dengan S1, dan untuk bidang yang ini itu kita jabarkan dengan S2 teman-teman. Nah, kemudian cara menjabarkannya yaitu lambda menjadi patokan untuk dikalikan dengan S2 nya teman-teman, maka hasilnya itu menjadi X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat plus A1X plus B1Y plus C1Z plus D1 plus lambda X2, karena lambda dikalikan dengan X pangkat 2, kemudian lambda dikalikan dengan Y pangkat 2 menjadi lambda Y pangkat 2, dan lambda dikalikan dengan Z pangkat 2 menjadi lambda Z pangkat 2. Kemudian lambda dikalikan dengan A2X menjadi A2 lambda X, dan lambda dikalikan dengan B2Y menjadi B2 lambda Y. Kemudian lambda dikalikan dengan C2Z menjadi C2 lambda Z. Kemudian lambda dikalikan dengan D2 menjadi D2 lambda sama dengan 0. Nah, teman-teman, ini kita ibaratkan lambda tadi kan disebutkan ya teman-teman bahwa lambda adalah sembarang. Nilai lambda itu sembarang teman-teman. Jadi di sini kita ibaratkan lambda itu dengan 1 plus lambda. Ini ya teman-teman, lambda kita ibaratkan dengan 1 plus lambda. Nah, kemudian setelah kita mengoperasikan ini, maka kita akan mendapatkan hasilnya ini teman-teman. Nah, ini adalah rumus dari persamaan berkas bola teman-teman. Jadi nanti hasilnya itu X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat plus A1 plus A2 lambda per 1 per plus lambda X plus B1 plus B2 lambda per 1 plus lambda Y plus C1 ditambah C2 lambda per 1 plus lambda ditambah dengan D1 plus D2 lambda ditambah 1 plus lambda sama dengan 0.
Oke teman-teman, yang selanjutnya kita akan membahas tentang sifat-sifat berkas bola. Nah, yang pertama itu ada jika S1 sama dengan 0 dan S2 itu sama dengan 0, maka akan berpotongan apabila setiap anggota berkas akan melalui lingkaran berpotongan. Kedua bola yang disebut lingkaran dasar berkas daerah yang diarsir. Ini teman-teman, jadi daerah yang diarsir adalah lingkaran dasar berkas. Kemudian apabila ada S1 dan S2 itu yang berpotongan seperti ini ya teman-teman, ini kan saling berpotongan nih antara bola 1 dengan bola 2, maka daerah yang diarsir ini disebut sebagai lingkaran dasar berkas. Titik potongnya di sini ya teman-teman. Nah, kemudian yang kedua itu apabila bidang kuasa berkas yaitu S1 plus S2 dapat dianggap sebagai bola anggota berkas, bola berjari-jari tak hingga, sehingga bentuk umum berkas dapat ditulis S1 plus lambda S1 min S2 sama dengan 0. Nah teman-teman, tadi kan jika rumusnya awal itu S1 plus lambda S2, ini rumus awal ya teman-teman. Tapi dengan catatan jika jari-jarinya sama dengan tak hingga, maka rumusnya menjadi ini. Jadi ketika kita menemukan jari-jarinya itu tak hingga, maka rumus yang kita pakai adalah ini teman-teman. Tapi jika kita diketahui jari-jarinya itu berbentuk konstanta, maka kita memakai rumus yang awal ya teman-teman, yang rumus ini. Oke, lanjut. Yang ketiga itu jika lingkaran L merupakan perpotongan S1 sama dengan 0 dan bidang H sama dengan 0, maka persamaan bola-bola yang melalui L berbentuk S1 plus lambda H sama dengan 0. Nah teman-teman, jadi dalam gambar ini terlihat ya teman-teman, apabila ada suatu lingkaran S1 kemudian terdapat bidang H, ini bidang H ya teman-teman, maka rumusnya itu menjadi S1 plus lambda H. Nah, jika rumus awal itu kita mendapati S1 plus lambda S2, itu jika diketahui jari-jarinya teman-teman. Tapi ketika H itu terdapat bidang dan hanya terdapat satu bola seperti yang digambar ya teman-teman, maka kita menggunakan rumus yang ini teman-teman. Jadi yang awalnya S2 itu diubah dengan H. H itu sebagai bidang yang berpotongan dengan bola S1 tersebut teman-teman. Begitu. Lanjut aja ke yang 4. Nah, yang 4 ini ada lingkaran dasar berkas dapat merupakan, nah pertama di sini lingkaran nyata S1 sama dengan 0 itu akan berpotongan dengan S2 sama dengan 0. Nah, ini terdapat sifat yang nomor 1 tadi ya teman-teman. Jika lingkaran yang diarsir adalah lingkaran yang dimaksud, itu adalah rumus utama kita. Kemudian lingkaran titik jika S1 sama dengan 0 bersinggungan dengan S2 sama dengan 0. Nah, itu jelas sekali ya teman-teman. Jika terdapat kedua bola yang saling bersinggungan, maka akan terdapat hanya satu titik saja teman-teman, satu titik yang saling bertemu, yaitu di titik singgungnya. Oleh karena itu dinamakan lingkaran titik. Jadi ketika ada bola S1 dan bola S2 yang saling bersinggungan, maka ia hanya mempunyai satu titik yang saling bertemu, dan titiknya itu dinamakan dengan lingkaran titik. Nah, kemudian ada lingkaran hayal nih teman-teman. Lingkaran hayal itu jika S1 sama dengan 0 tidak berpotongan atau tidak bersinggungan dengan S2 sama dengan 0. Itu juga jelas ya teman-teman, karena bola tidak berpotongan
maka tidak terdapat titik potong. Dalam kasus ini lingkaran tidak dapat dilukiskan atau disebut lingkaran khayal ya teman-teman. Jadi lingkaran yang saling berpisah ibaratnya teman-teman. Titik potong atau titik singgungnya itu sama sekali tidak ada atau seperti khayalan saja gitu ya teman-teman. Di sini ada catatan ya teman-teman. Yang pertama itu apabila titik P, X1, Y1, Z1 dapat dianggap sebagai bola titik dengan persamaan X min X1 kuadrat plus Y min Y1 kuadrat plus Z min Z1 kuadrat sama dengan 0, sehingga persamaan bola yang menyinggung adalah S sama dengan 0 di titik P dapat dinyatakan berkas dengan ini ya teman-teman. Oke, jadi teman-teman ketika kita ditanya untuk mencari persamaan berkas bola dengan titik sekian teman-teman, maka kita mengerjakan dengan rumus ini ya teman-teman. Kita dapat mengerjakan dengan rumus ini. Kemudian yang kedua, persamaan bola yang menyinggung bidang H sama dengan 0 di titik P, X1, Y1, Z1 dapat dinyatakan sebagai X1 min X1 kuadrat Y min Y1 kuadrat plus Z min Z1 kuadrat plus delta H sama dengan 0. Nah, ini seperti sifat yang ketiga ya teman-teman, yaitu bersinggungan. Apabila ada bidang H sama dengan 0 di titik P, maka rumus yang awalnya ini kita tambahkan dengan delta H. Nah, delta H ini sebagai apa? Delta H ini sebagai bidang dari H sama dengan 0-nya itu tadi teman-teman. Kemudian ada C, ketika persamaan bola yang menyinggung garis H1 sama dengan 0, H2 sama dengan 0 di titik P dapat dinyatakan sebagai X min X1 kuadrat plus Y min Y1 kuadrat plus Z min Z1 kuadrat plus delta H1 plus Pi H2 sama dengan 0. Nah, ini apabila bidangnya itu ada dua ya teman-teman. Jadi ketika tadi yang B itu apabila bidangnya satu hanya H saja, tapi yang di C ini apabila bidangnya dua, maka ketika bidangnya dua itu kita tambahkan dengan dua delta juga teman-teman, yaitu untuk H1 dan H2 nya. Kemudian ini ada ilusi ya teman-teman, gambar ilusi dari catatan-catatan ini tadi. Kemudian yang D itu himpunan bola-bola yang mempunyai garis kuasa sama bila diambil tiap 3 bola disebut jaringan bola, disebut juga sistem bola dan dituliskan sebagai S1 plus lambda S2 plus Pi S3 sama dengan 0. Kenapa teman-teman kok rumusnya seperti ini? Karena disebutkan tiap 3 bola, maka ada 3 sudut ya teman-teman. Jadi kan kalau tadi rumus yang awal kan hanya ini ya teman-teman, S1 plus lambda S2. Ini rumus yang awal apabila ada 2 bola. Sorry tulisannya jelek. Nah, ini ketika kita menemui tiap 3 bola, maka kita harus menggunakan rumus yang ini teman-teman. Oke, S-nya juga terdapat 3, seperti itu teman-teman. Kemudian himpunan bola-bola yang mempunyai titik kuasa sama bila diambil tiap 4 bola disebut sistem bola linier tak berhingga rangkap 3. Nah, di sini ada ketika tiap 4 bola ya teman-teman. Jadi kalau 4 bola itu S-nya sampai S4, maka rumusnya yaitu seperti ini teman-teman. Gimana teman-teman? Paham belum sampai sini? Paham ya? Oke teman-teman, yang selanjutnya itu kita langsung aja bahas ke contoh soalnya teman-teman. Oke, yang pertama itu bila diketahui 2 bola berikut. Nih, ada bidang 1 dan bidang 2 ya teman-teman. Tentukan persamaan umum berkas bola yang dibentuk oleh S1 dan S2. Nah, di sini penyelesaiannya berkas bola dari 2 bola diberikan, yaitu ini ya teman-teman, tadi kan terdapat 2 bidang
ini tadi. Nah, maka kita menggunakan rumus yang awal teman-teman. Ini adalah rumus patokan yang kita jadikan patokan dari awal ya teman-teman. Maka untuk S1 itu adalah ini ya teman-teman, ini adalah bidang dari S1, kemudian lambda dikalikan dengan bidang S2. Maka ketika digabungkan itu tadi kan diumpamakan diumpamakan untuk lambda itu 1 plus lambda. Oleh karena itu di sini 1 plus lambda dikalikan dengan x kuadrat ini ya teman-teman. Kemudian min 2x plus 4x itu lambda. Nah, maka ketika digabungkan itu menjadi seperti ini teman-teman. Oke. Ini hasil dari 4 lambda di mana? Hasil 4 lambda itu dari lambda dikalikan dengan 4 teman-teman. Kemudian lambda dikalikan dengan min 2 dan lambda dikalikan dengan plus 2. Maka ini kan berubah ya teman-teman. Yang awalnya min 2x plus 4 lambda. 4 lambda itu kan sama-sama x ya teman-teman, maka x nya kita keluarkan. Kemudian 4 min 2 lambda. Terus kemudian y nya kita keluarkan, min 6 plus 2 lambda. Untuk z nya kita keluarkan. Kemudian min 15 lambda dikali 3 yaitu min 3 lambda sama dengan 0. Ini adalah persamaan umum dari berkas bolanya teman-teman. Oke, lanjut contoh soal yang kedua, yaitu tentukan persamaan berkas bola dengan alfa sama dengan 1 dari S1, yaitu ini bidangnya ya teman-teman. Ini adalah bidang S1-nya. Oke. Dan ini bidang S2-nya. Yang dimana di soal ini telah diketahui ya teman-teman, untuk X1-nya, untuk lambdanya yaitu 1. Nah, penyelesaiannya gimana? Penyelesaiannya yaitu persamaan berkas bola. Ini adalah rumus awal yang tadi ya teman-teman, rumus awal yang kita jadikan patokan. Oke. Kemudian kita masukkan S1 dan S2 ke dalam rumus seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya setelah kita ubah seperti ini, kita masukkan lambda sama dengan 1 teman-teman. Oke, lambda sama dengan 1. Kita masukkan lambda sama dengan 1. Maka ini hasilnya menjadi seperti ini teman-teman. Kenapa kok tiba-tiba jadi seperti ini? Karena ini aslinya yaitu digabungkan teman-teman. Ketika X1 itu digabungkan dengan 1 dikali x kuadrat, maka hasilnya yaitu 2x kuadrat. Kemudian y ditambahkan dengan 1 dikali y kuadrat, hasilnya yaitu 2y kuadrat. Kemudian z kuadrat ditambah dengan 1 dikalikan dengan z kuadrat, hasilnya yaitu 2z kuadrat. Kemudian 2x dikalikan dengan 1 dikali 4x, yaitu menjadi selanjutnya yaitu 2y dikalikan dengan 1 dikali y. Karena di sini tidak ada y teman-teman, maka hasilnya tetap 2y. Kemudian 2z ditambahkan dengan 1 dikalikan 4z, yaitu 6z. Kemudian 2 ditambah dengan 1 kali 4 yaitu 6 dengan 0. Ini karena variabelnya 2 ya teman-teman, diisi bagian kuadratnya itu 2, maka kita bagi dengan sama-sama kita bagi dengan 2. Oke, kita bagi dengan 2. Hasilnya yaitu sederhana ya teman-teman, lebih sederhana menjadi ini. Kemudian ini cara yang tadi teman-teman, ketika kita kan ada 2 cara nih, ini cara yang bawah dan ini cara yang atas. Kalau kita memakai cara yang bawah itu seperti ini teman-teman. Untuk A1 nya itu berapa? A1 yaitu 2, maka kita masukkan 2. Seperti itu teman-teman. Untuk A1 yaitu konstanta dari X yang tidak berpangkat. Untuk B1 yaitu konstanta dari Y yang tidak berpangkat. Seperti itu ya teman-teman. Kalau apabila S1, B1, C1, maka itu konstanta dari bidang yang S1. Kalau yang B2, C2, A2 itu konstanta dari yang S2. Seperti itu teman-teman. Jadi sama aja ya teman-teman, kita memperoleh
baik kita menggunakan cara yang atas maupun menggunakan cara yang bawah, maka kita akan memperoleh hasil yang sama. Oke, lanjut contoh soal yang ketiga, yaitu apabila dua bola membentuk suatu berkas jika keduanya bukan bola yang sejajar pusat atau tidak memiliki pusat yang sama. Nah, gimana cara kita menentukan pusatnya, teman-teman? Kita lihat aja dari koefisiennya, teman-teman. Dari koefisiennya saja itu sudah berbeda ya, teman-teman. Untuk koefisien yang bidang 1 itu hanya A, dan yang koefisien bidang 2 itu aksen. Otomatis titik pusatnya itu beda juga, teman-teman. Untuk titik pusat yang pertama itu bisa kita gambarkan dengan A, B, C. Dan untuk koefisien yang bidang kedua itu kita gambarkan dengan A aksen, B aksen, dan C aksen. Terlihat dari koefisiennya saja sudah pasti berbeda angka ya, teman-teman, dan tidak sejajar dengan pusat atau memiliki pusat yang sama. Maka karena jika koefisien linear sama, pusat sama, maka bukan berkas ya, teman-teman. Karena ini tidak sama, maka disebut bukan berkas bola. Seperti itu, teman-teman. Oke. Nah, di sini ada soal-soal latihan nih. Ada 5 soal latihan yang bisa digunakan kalian untuk berlatih. Ini kalian coba ya, supaya kalian bisa memahami materi dengan mendalam. Terima kasih. Sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.